Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus dikuatkan, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan terus dituntun dalam pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Karena itu melalui program ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita perlu firman Tuhan setiap hari karena firman Tuhan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan menuntun kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan, dan terlebih penting firman Tuhan membersihkan hidup kita sehingga karakter kita terus dibaharui. Sesuatu yang kotor yang tidak berkenan kepada Tuhan, tatkala kita mendengarkan firman Tuhan itu akan dibersihkannya. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru, ya. Karena itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami hidupi, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami rindu kembali dibekali oleh firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-93. Saya akan bacakan buat setiap umat Tuhan di ayat yang keempat dari Mazmur 93, ayat yang keempat. Pemazmur bilang begini, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Sama-sama bilang sama saya, lebih hebat Tuhan saya. Amin. Ada banyak orang datang ke laut memberikan sesajen, berdoa, ya kan, buat penghuni-penghuni laut. Ada orang-orang yang pergi ke atas gunung, berikan sesajen, berdoa buat penghuni gunung, datang kepada pohon-pohon besar, memberikan sesajen. Saudara dikasih dalam Tuhan, lebih hebat Tuhan kita. Ya jelaslah, Dia yang menciptakan gunung, Dia yang menciptakan laut, Dia yang menciptakan pohon-pohon besar, Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Itu sebabnya di dalam Mazmur 24 juga jelas dikatakan dalam ayat 1 dan ayat 2. Tuhan yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya. Tuhan yang mempunyai dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ya, yang menciptakan Tuhan, ya datanglah sama Tuhan. Itu ya kan saudara. Sehingga akhirnya kita menyadari di bawah kolong langit ini kita tahu yang harus kita sembah adalah Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus buat setiap kita yang sudah diselamatkan. Itu sebabnya kita mau datang kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Makanya saya diingatkan juga dalam Yesaya 42 ayat yang kelima, saudaraku. Yesaya 42 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Semua pemberian dari Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan dan membentangkannya, segala yang tumbuh di atasnya, memberi nafas hidup kepada manusia, memberi nyawa kepada mereka yang hidup di atas bumi ini. Tapi masih ada orang-orang yang menyembah patung, menyembah hewan, ya kan, menyembah yang diciptakan gitu saudara, tanpa kita lupa bahwa yang harus kita datang adalah pada penciptanya, kepada Allah semesta alam, Allah yang memiliki bumi dan beserta dengan isinya ini. Iya kan? Sehingga akhirnya kita disadarkan, saudara dikasih dalam Tuhan, hanya Allah yang ada dalam Yesus Kristus yang sanggup menolong kita pada saat kita susah.
Hanya Allah dalam Kristus Yesus yang sanggup membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi setiap kita yang mencari. Jangan cari pertolongan di luar Yesus. Jangan cari pertolongan di luar daripada anugerah Tuhan, saudaraku. Carilah Tuhan. Makanya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 118 ayat 8 dan 9 bilang begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Iya kan? Berlindunglah, carilah tempat perlindungan hanya kepada Tuhan. Karena di dekat dengan Tuhan kita aman, saudaraku. Dekat dengan Tuhan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap badai. Dekat dengan Tuhan kita menemukan damai sejahtera Tuhan. Stop cari pertolongan kepada manusia, apalagi kepada gunung, kepada laut gitu kan, kepada pohon-pohon besar. Hei saudara dikasih dalam Tuhan, mereka adalah diciptakan. Kita datang kepada Tuhan yang menciptakan laut dengan segala kuasanya. Datang kepada Tuhan yang menciptakan gunung dengan segala kuasanya. Kita mau datang kepada Dia. Sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo sadar, lebih hebat Tuhan kita dibanding apapun yang pernah Dia ciptakan. Dia Tuhan yang sudah menebus kita. Dia Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang memberikan kepada kita anugerahnya, sehingga akhirnya kita terus hidup dalam kemurahan-Nya. Kita tetap terus hidup dalam kasih karunia-Nya. Lebih hebat Tuhan kita, bahkan daripada bos kita, daripada hidup kita, daripada pemimpin-pemimpin kita. Kita nggak bisa mengandalkan manusia selama dia manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi sudah dibaca dalam pemazmur bilang, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengkhianati, mengingkari apa yang Dia sudah janjikan dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada, ayo andalkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat kok. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia mampu menyelamatkan kita. Bahkan Alkitab katakan Yesus Kristus mati buat saudara dan saya, buat dosa-dosa saudara dan saya pada saat kita masih berdosa. Sedemikian Tuhan mengasihi kita. Masakan Tuhan tidak tolong kita? Stop datang ke tempat-tempat atau stop datang ke situs-situs yang tidak bisa menolong kita, yang hanya bisa mempermalukan kita. Datang sama Tuhan. Tuhan dapat dipercaya, Tuhan dapat diandalkan, Tuhan dapat dipegang. Apa yang dijanjikan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau hari-hari ini kami datang bukan kepada Tuhan. Hari-hari ini kami lebih mengandalkan kenalan-kenalan kami. Hari ini kami lebih mengandalkan kekuatan manusia. Bahkan lebih parahnya, hari-hari ini kami mengandalkan kekuatan alam. Tapi kami lupa bahwa Engkaulah pencipta alam semesta ini. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu, kemurahan anugerah-Mu ada bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan. Kasih setia Tuhan melawat dan melanda mereka dengan kasih-Mu yang abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kekuatan untuk selalu berharap kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit. Di dalam nama Yesus kami sudah terima kuasa dan kesembuhan. Kami yang susah, kami yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kelepasan. Dan kami lihat pertolongan daripada Allah, sungguh pertolongan tepat pada waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.